Yang pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tahap 1? Karena sesuai dengan Kepmenpan 347 diktum ke-32 itu masih terdapat kekosongan formasi setelah pengumuman. Selanjutnya, untuk penyelesaian konfirmasi tenaga non-ASN yang belum sempat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SCASN, apakah masih bisa diperpanjang untuk waktu konfirmasi submit finalnya. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat perbedaan pendidikan pada database dan aktualnya ketika melamar yang bersangkutan masuk ke jabatan tampungan yang lebih rendah dari ijazah yang dimiliki. Misalnya contohnya terdata S1 tapi saat melamar masuknya ke jabatan yang dengan kualifikasi pendidikan D3. Mungkin dari Bapak Suharmin bisa diberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami terkait dengan ada 3 pertanyaan tadi ya Mbak Vin. Pertama adalah optimalisasi P3K atau penerimaan P3K tahap 1. Betul Bapak Ibu, nanti tentu saja berapa persisnya formasi. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa potensi, jadi saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K penuh waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi itu sebanyak 680.124 formasi. Kenapa ini saya sebut dengan potensi? Karena ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya berkurang. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil formasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih galau memilih. Jadi, ya udah pilih dulu saja ini, nanti lu mau terima atau nggak diterima gitu. Nah, ini yang mungkin jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Apakah berapa besarnya perubahan tentu nanti setelah Pak Deputi Mutasi di BKN, Deputi Layanan Kepegawaian sekarang nomenklaturnya itu sudah selesai melakukan pengolahan tentu bersama-sama dengan tempat kami melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Nah, setelah kita melakukan pengolahan nanti sebenarnya di dalam ketentuan optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2 untuk jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah as-it-is dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, optimalisasi nanti akan kami lakukan kalau ternyata kita ingin ternyata masih ada nih yang sisa, itu akan kita lakukan di pengolahan di tahap kedua. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 tentu nanti urutannya adalah yang di tahap 1 tadi itu akan mendapat prioritas pertama, tetapi tujuannya adalah supaya semua kemudian bisa mendapatkan hak yang sama, yang setara. Karena ini sifatnya adalah afirmasi. Jadi tidak mungkin afirmasi kemudian diberikan hanya dengan asas ketidakadilan misalnya. Jadi kalau namanya afirmasi ya harusnya diberikan berdasarkan asas keadilan bahwa semua orang yang mengikuti seleksi P3K, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, kemudian mendapatkan afirmasi yang sama untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi Mbak Win, optimalisasi itu nanti akan kita lakukan di tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai. Jadi bukan di tahap seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan konfirmasi tenaga non-ASN apakah bisa diperpanjang? Bisa Bapak Ibu, nanti kami akan perpanjang jadwalnya untuk Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apakah jabatan-jabatan tadi akan diperlukan atau tidak oleh Bapak Ibu. Nanti kami akan lakukan perpanjangan. Itu yang kedua. Saya masih akan melihat seberapa lama kita bisa melakukan perpanjangan, nanti tentu akan berapa lama Bapak Ibu membutuhkan untuk mengkonfirmasi itu jabatan-jabatan tadi.
Idealnya sih mestinya nggak terlalu lama, mungkin dalam 2-3 hari bisa kita lakukan perpanjangan karena tadi dengan pertimbangan masih ada sekitar 290-an ribu yang belum Bapak Ibu konfirmasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan pendidikan di dalam database. Jadi nanti jenjang pendidikan, kalau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan ternyata lebih tinggi dari persyaratan yang pada jabatan di jabatan tampungan, maka yang bersangkutan bisa mendaftar di dalam jabatan tampungan tadi. Jadi kualifikasi pendidikan pada jabatan tampungan itu tidak menjadi persyaratan mutlak, karena tadi tujuan kita adalah untuk segera menyelesaikan yang mereka-mereka yang terdaftar di dalam database non ASN tadi. Demikian Mbak Vin, beberapa hal terkait dengan tanggapan saya. Terima kasih.